Halo semua, ketemu dalam pembinaan KN MIPA ya. Di sini kita akan bahas soal-soal dan materi tentang kompetisi nasional matematika dan IPA. Nah, sekarang kita bahas mengenai koefisien binomial. Nah, sebelum kita bahas koefisien binomial, kita harus mengetahui beberapa aturan kombinatorika, yang mana kombinatorika ini berhubungan dengan faktorial. Ya, kita tahu bahwa n faktorial itu adalah sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Contohnya 5 faktorial itu artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, aturan yang pertama tentang kombinasi adalah n kombinasi 0. Kombinasi biasa dinyatakan sebagai kurung tanpa tanda bagi ya, dan bisa juga ditulis sebagai kombinasi n0 seperti ini. Oke, n kombinasi 0 itu adalah sama dengan 1. Contohnya misalnya 1 juta kombinasi 0, yaitu juga sama dengan 1 ya. Kemudian n kombinasi n itu juga sama dengan 1. Contohnya misalnya 999 kombinasi 999 itu adalah sama dengan 1 ya. N kombinasi 1 adalah sama dengan n. Misalnya 5 kombinasi 1 ya sama dengan 5 ya. Nah, untuk bilangan yang sembarang dengan aturan k lebih kecil daripada n, lebih kecil sama dengan, dan keduanya lebih besar sama dengan 0, maka n kombinasi k itu adalah n faktorial dibagi dengan k faktorial dikali dengan n min k faktorial. Contohnya 5 kombinasi 2, maka karena di sini sesuai aturan ya, k-nya 2, kemudian n-nya 5 ya, dua-duanya lebih besar sama dengan 0, maka ini dihitung dengan aturan kombinasi tadi, yaitu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial berasal dari 5 dikurangi 2 kemudian difaktorialkan. Ya, kalau kita hitung berapakah ini, maka di sini adalah sama dengan 3 faktorial ya kali 4 kali 5. Penulisannya bisa dibalik ya. Kalau yang benar penulisannya ya 5 kali 4 kali 3 faktorial sama saja, dibagi 2 kali 1, 2 faktorial dikali 3 faktorial ya. Nah, maka di sini hasilnya adalah sama dengan, ini bisa dicoret ya, 3 faktorial di bagian pembilang, 3 faktorial di bagian penyebut. Jika dicoret akan menjadi 20/2, yaitu sama dengan 10 ya. Jadi 5 kombinasi 2 itu adalah sama dengan 10. Bagaimana jika n-nya lebih besar dari k atau ada bilangan negatif? Maka nilai kombinasinya adalah sama dengan 0. Oke. Nah, kombinasi bisa juga dijabarkan dengan mengeluarkan suku terbesarnya ya. Jadi misalnya tadi ya, 5 kombinasi 2 itu kalau kita 5/2 nya dikeluarkan, maka di bagian dalamnya itu tinggal 4 kombinasi 1. Kenapa? Karena ini tadi ya, kalau yang 5 faktorial itu bisa kita pecah menjadi 5 dikali 4 faktorial, sedangkan 2 faktorial, 3 faktorial itu bisa kita ini keluarkan ya. Jadi tinggal di sini adalah 2 dikali 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke. Nah, jadi contohnya ya, 5 kombinasi 2 itu sama dengan 5/2 4 kombinasi 1. Ya, kalian bisa cari bilangan yang lain. Aturan ini akan selalu terjadi kalau k-nya lebih besar dari 0. Oke, untuk aturan ke-6 ya, di sini kalau kita tidak bentuk menjadi n-1, tapi kombinasinya adalah n saja, maka yang harus dikalikan koefisiennya itu adalah n min k ditambah 1. Contoh, 5 kombinasi 3 itu adalah sama dengan 5 min 3 tambah 1 dibagi 3 dikali dengan 5 kombinasi 2 ya. Jadi 5 kombinasi 3 bisa kita ubah bentuknya menjadi 3/3, kemudian
5 kombinasi 2. Nah, untuk yang aturan nomor 7 ini bisa dibuktikan ya. Buktinya dari kanan ke kiri ya. Kita jabarkan di sini dulu ya. Kita copy saja ini ya. Oh, sorry. Ya, jadi di situ dibilang n kombinasi K itu adalah sama dengan n-1 kombinasi K ditambah dengan n-1 kombinasi K-1, dimana K-nya harus lebih besar dari 0. Kalau K-nya K-nya 0 gimana? K-nya 0 berarti tidak berlaku ya. Nah, kita buktikan dulu ini ya. Jadi ingat bahwa kombinasi itu adalah sama dengan n faktorial ya, karena ini n-1 ya berarti n-1 faktorial. Bagian bawahnya adalah k faktorial n-1 min k faktorial. Itu untuk suku pertama. Untuk suku keduanya berarti n-1 faktorial dibagi k-1 faktorial n-1 min k-1 faktorial. Ya, jadi ini kurungnya nggak ada ya, kurungnya adalah yang di dalamnya. Oke, nah kemudian kalau kita jabarkan ya, ingat bahwa kombinasi tadi faktorial tadi itu adalah bilangan itu dikali 1 kurangnya, dikali 2 kurangnya, dan seterusnya. Maka itu juga berlaku untuk K dan berlaku untuk bagian ini kalau kita ingin menyamakan penyebut ya. Oke, ini berubah menjadi n min k min 1, sama saja kan? Ini diubah menjadi berapa? N min K. Oke. Ya, kita teruskan untuk menyetarakan penyebutnya. Kita samakan dulu ya. Maka di sini K faktorial diubah menjadi K dikali K min 1 faktorial. Setuju? Ya, benar ya. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial ya. Kemudian di sini n min k min 1 faktorial. Nah, untuk yang sebelah sini k min 1 faktorial, sedangkan n min k faktorial itu bisa diubah menjadi n min k dikali n min k min 1 faktorial. Setuju ya? Oke. Nah, ini bagian atasnya masih tetap kita belum kalikan dengan apapun. Nah, untuk menyamakan penyebutnya ya, kita bisa mengalihkan yang suku kedua dengan K ya, dan mengalihkan suku pertama dengan n min K. Kenapa? Biar semuanya adalah menjadi penyebut yang sama, yaitu apa? K faktorial n min K faktorial ya. Oke. Nah, bagian atasnya jadi apa? Bagian atasnya ya jadi n min 1 faktorial dikali n min k ditambah k. Ya, ini akan menjadi n faktorial ya. Dari mana n faktorial? Di sini adalah n min 1 faktorial dikali n. Ya, sepakat ya, tadi itu akan berubah menjadi n faktorial. Nah, bagian bawahnya adalah k faktorial n min k faktorial, dan itu tentunya sama dengan n kombinasi k. Oke, silakan dicatat, dipahami, diserap ya, dan nanti jika ada soal seperti ini lagi kalian tidak ragu-ragu untuk bisa membuktikannya. Oke, nah sebelum kesini kita kasih contoh dulu ya. Kasih contoh dulu beberapa aturan yang lain. Nah, di sini misalnya 5 kombinasi 3 tetap aja ya. Sama dengan ya 4 kombinasi 3 ditambah 4 kombinasi 2. Oke. Nah, untuk ini ya sigma dari K sama dengan 0 sampai R dari n plus K kombinasi K itu nanti akan konvergen ke n ditambah R ditambah 1 kombinasi R. Ya, kita contohkan saja dulu. Misalnya K-nya 0 sampai 3. Di sini n ditambah K, maka itu
kalau dijalankan sigmanya akan menjadi N kombinasi 0 ditambah N plus 1 kombinasi 1 ditambah N plus 2 kombinasi 2. Mungkin ini sampai 2 aja ya. Oke, maka ini nilainya akan sama dengan N ditambah 2 tambah 1 kombinasi 2 atau sama dengan N tambah 3 kombinasi 2 ya. Kemudian untuk aturan 9, N kombinasi M dikali M kombinasi R itu nanti akan sama dengan N kombinasi R dikali dengan N min M kombinasi M min R. Contohnya 5 kombinasi 3 dikali 3 kombinasi 2 itu nanti akan menjadi 5 kombinasi 2 ya, 5 kombinasi 2 dikali dengan N min M 2 kombinasi 1 ya. Itu salah satu contoh saja ya, ini berlaku untuk semua bilangan. Kemudian N kombinasi K itu sama dengan N kombinasi N min K. Kenapa? Ingat ke sini lagi ya. Ya, nanti kalau N min K dikurangi dengan N-nya dikurangi dengan N min K-nya itu juga nanti akan menjadi K gitu ya. Jadi N kombinasi K itu sama dengan N kombinasi N min K. Contohnya ya, 5 kombinasi 3 itu juga sama dengan 5 kombinasi 2. 3 kurang 5 kurang 3 ya 2, 5 kurang 2 ya 3 gitu. Oke, masuk ke dalam topik utama kita tentang koefisien binomial. Ya, misalkan X dan Y adalah peubah atau variabel atau bilangan yang bisa berubah nilainya. Dan N adalah bilangan bulat tak negatif, N-nya integer positif, maka berdasarkan aturan binomial, X ditambah Y pangkat N tadi, itu adalah sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N kombinasi K, X-nya pangkat K, Y-nya pangkat N min K. Nah, N kombinasi K ini bisa didapatkan dari segitiga Pascal atau berupa nilai tabel kombinasi dengan N-nya lebih besar sama dengan 0 atau dan K-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Segitiga Pascal itu bisa kita tulis sebagai seperti ini. 1 ya, kemudian ini adalah jumlah dari dua bilangan terdekat di atasnya. Begitu pula dengan ini. Ya, ini juga ya. 2 terdekat ditambah. Oke, nanti jumlahnya itu adalah sama dengan 2 pangkat N. Nanti kita buktikan di selanjutnya ya. Ini jumlahnya 5, ini jumlahnya berapa? 6 tambah ini 8, ini jumlahnya 10, 15, 16 ya. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, ini 4 ya. Saya hapus saja. Ini 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Ini namanya adalah segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini bisa juga dinyatakan dalam tabel ya, dimana tabel N kombinasi K, N-nya yang ke bawah dimulai dari 0, K-nya yang ke samping dimulai dari 0. Ini artinya adalah 0 kombinasi 0, 1 ya. 1 kombinasi 0, 1 juga. 2 kombinasi 0, 1. 3 kombinasi 0, 1 dan bisa diteruskan sampai ke bawah. Ya, ini 1 kombinasi 1 ya sama dengan 1, kemudian 2 kombinasi 1 sama dengan 2. 3 kombinasi 1 sama dengan 3. Ini nggak ada ya. Kan tadi kalau ini sama dengan 0 sebenarnya dia. Kalau di aturan yang keempat tadi. Oke, kemudian ini berarti 2 kombinasi 2 sama dengan 1. Ini 3 kombinasi 2 sama dengan ya 3 faktorial ini ya 3 ya. 3 atau 1? 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 3 ya. Oke, kemudian ini enggak ada ya, ini
3 kombinasi 3 sama dengan 1. Dan itu bisa diteruskan sampai ke bawah berapapun bilangan bulatnya. Nah, apa hubungannya dengan koefisien binomial ini? Ya, apa hubungannya koefisien binomial ini dengan aturan ini tadi? Ya, aturan binomial tadi. Ya, jadi jika ada bilangan berapapun dengan pangkat yang berapapun juga, maka dia bisa diubah menjadi ini. Contoh sederhananya itu adalah pangkat 2 ya, yang pernah kita pelajari ya. Pada pangkat 2 ini saya hapus dulu ya segitiga Pascalnya untuk yang bagian ini. Oke, kita pernah mengenal bahwa jika ada A, ini ada 2 ya, ada A ditambah B pangkat 2 itu adalah sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, ini yang paling sederhana. Nah, itu sebenarnya adalah penjabaran dari koefisien binomial ini. Ya. Dari mana dia? Ya, seperti ini penjelasannya. Jadi ini bisa diubah menjadi sigma K sama dengan 0 sampai 2 pangkatnya kan. Kemudian 2 kombinasi K A pangkat K Y pangkat 2 min K. Sehingga untuk K yang sama dengan 0 itu sama dengan 2 kombinasi 0. A-nya pangkat 0. Y-nya pangkat 2. Suku kedua, 2 kombinasi 1. A-nya pangkat 1. Ini bukan Y ya, ini sudah B sudah. Ya, B-nya pangkat 1. Dari mana 2 min 1? Ditambah 2 kombinasi 2 ya. A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 0 ya. Jadi A kuadrat itu sebenarnya adalah 2 kombinasi 0 ya. Kemudian A pangkat K, B pangkat 2 min K. Ya, 2AB itu sebenarnya dari sini. Kemudian B kuadrat itu sebenarnya dari sini. Oke. Nah, itu bisa dijabarkan misalnya pangkat 4 ya. Misalnya 2 ditambah 3x pangkat 4. Ya, ini bisa kita nyatakan di sini ya. 1 dikali 2 pangkat 4 3x pangkat 2-nya pangkat 0 dulu. 2 pangkat 0 3x pangkat 4 ditambah 4 2 pangkat 1 3x pangkat 3 ditambah 6 2 pangkat 2 3x pangkat 2 ditambah 4 2 pangkat 3 3x pangkat 1 ya, ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 3x pangkat 0 ya. Koefisien binomialnya yang mana? Ya, di nilai-nilai segitiga Pascal ini tadi ya. 1 itu adalah sama dengan 4 kombinasi 0, 4 itu 4 kombinasi 1, ini 4 kombinasi 2, 4 kombinasi 3, 4 kombinasi 4 itu ya. Jadi segitiga Pascal ini bisa menguraikan bentuk pangkat dengan 2 suku. Oke, latihan. Sebelum latihan ini ada aturan tambahan ya. Jadi jumlah dari n kombinasi K itu sama dengan 2n, sudah kita buktikan di segitiga Pascal tadi. Di sini juga kalau sudah sampai ke 1 ya, ujung 1 ini bisa dijumlah ya. Ini 1, ini 2, ini 4, ini
8. Dari mana? 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat n ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Latihan. Nah, silakan ini dikerjakan. Tentukan suku keempat dari penjabaran pangkat x min y pangkat 5. Ya, jadi A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah min Y. Ingat, ada negatif. Ya, kemudian tentukan suku kedua dari 3X min 2 pangkat 3. Tentukan koefisien dari X 80. Ya, koefisien X 80 nanti kemungkinannya ada 2. Ya, ini pangkat berapa, ini pangkat berapa. Gitu ya. Yang menghasilkan X pangkat 80. Silakan dikerjakan. Ini ada aturan tambahan. Aturan tambahan yang kedua adalah min 1 pangkat K dikali dengan kombinasi NK dijumlah berdasarkan K-nya akan sama dengan 0 jika N-nya lebih besar sama dengan 1, dan akan sama dengan 1 jika N-nya sama dengan 0. Ya, jadi ingat, jika ada bentuk deret seperti ini dan N-nya lebih besar sama dengan 1, pasti itu nilainya 0. Ya. Kemudian untuk deret K kombinasi M itu sama dengan N plus 1 kombinasi M-1, ini sampai N ya sebenarnya. Oke, kemudian sigma dari K ya, M kombinasi K dikali N kombinasi M K itu adalah M ditambah N kombinasi M, dan berdasarkan persamaan Van der Moor convolution ya, sigma M kombinasi PK ditambah K dikali dengan N kombinasi L min K itu sama dengan M ditambah N kombinasi L tambah P. Oke, selamat mengerjakan dan ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.